Ya, tampak ya. Sudah. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi. Ya, semoga dosen di ini lanjutan dari PGD-PGD sebelumnya. Ya, sering knowledge yang sebelumnya sudah pernah untuk pengenalan kontrol PLTMG juga PLTD ya. Pengenalan kontrolnya secara garis besar apa saja yang terhubung di kontrolnya itu apa aja. Untuk sekarang ini untuk part selanjutnya istilahnya ya. Saya coba ambil untuk pengenalan di sisi sekuen PLC-nya. Oke, di sekuen PLC-nya. Bentar, bentar. Oke, langsung saja. Yang pertama, garis besar dari PLC ini seperti ini ya. Sebelah kiri ya, sebelah kiri ada input, ada peralatan instrumentasi yang sebagai inputan PLC, ada peralatan instrumentasi yang sebagai penerjemah output dari PLC, ada juga peralatan kontrol yang dia nanti akan terhubung secara data ke PLC. Secara garis besar rata-rata sih tiga ini aja. Ya. Jadi yang sebagai inputan PLC dia seperti kayak transmitter, switch, ya, ya dua itu sih kemungkinan sih. Nah, kalau transmitter ya switch. Pokoknya semua peralatan instrumentasi yang mengeluarkan sinyal elektrik yang nantinya akan dibaca oleh PLC. Itu juga ada peralatan instrumentasi yang sering kita sebut dengan aktuator ya. Ini menerjemahkan dari PLC ke besaran fisik ya, besaran fisik. Entah itu gerak ya, kalau pakai motor berarti gerak. Kalau diterjemahkan dari elektrik ke listrik ke panas ya namanya heater ya. Jadi macam-macam. Ini menerjemahkan sinyal elektrik dari PLC ke besaran fisiknya. Ya. Kemudian yang ketiga, karena banyak perkembangan sekarang ini ya, rata-rata PLC ini juga terhubung dengan peralatan kontrol lain yang sebenarnya ya sama-sama PLC juga cuman ya. Cuman dia karena ada yang cuman layar aja, dia nggak dikatakan PLC karena tidak ada logic di dalamnya yang bisa diprogram. Ada gambar aja, tapi berkomunikasinya dengan PLC sudah secara data dengan protokol-protokol industrial yang sudah ada seperti Modbus, CAN bus, Profibus, dan lain-lain. Nah, semua sinyal elektrik ini, baik elektrik yang dari modul input maupun dari modul komunikasi, nanti akan di apa istilahnya ya, dinamai satu-satu ya, dinamai satu-satu. Sinyalnya akan dinamai satu-satu yang bisa kita sebut dengan variabel atau tag address. Nah, ini biasanya ya umum langkah-langkah di pemrograman PLC langkah-langkahnya ya ini aja. Tahu inputnya apa, tahu outputnya apa, terus tahu alamat-alamat apa aja yang dikomunikasikan dengan peralatan kontrol yang lainnya. Nanti itu semua alamat dimasukkan di sini. Baru alamat-alamat itu nanti akan dipanggil ke program logiknya. Nah, logiknya nanti inputannya dilogikan seperti apa, keluar output ke alamatnya lagi. Lah, alamat nanti ini yang akan terhubung dengan output modul outputnya.
Itu garis besarnya. Jadi memahami PLC-nya ya, ya segini ini aja lah. Meskipun ya mungkin nanti lebih kompleks, tapi garis besarnya seperti ini. Kalau misalnya ada yang tanya PLC-nya inputnya apa aja, outputnya apa aja, terus terhubung dengan peralatan apa aja. Udah. Sisi ini kok kelihatan ini. Terus nggak kelihatan judul ya. Judul. Oke. Nah, judulnya lupa tak tulis ya. Ini hardware kan judulnya tidak muncul loh. Ya maaf, maaf. Maksudnya ada judulnya di sebelah kiri atas enggak muncul ya. Screen. Ini judulnya atas kok nggak muncul ya? Oh, ya. Muncul. Ya, sudah. Ya, jadi ini konfigurasi PLC di PLTD Supa ya. Di PLTD Supa. Jadi PLTD Supa kalau programnya PLC-nya ya, PLC-nya pakai Modicon Quantum ya. Untuk seharusnya ini programnya pakai apa itu ProWorks ya, ProWorks yang software lama untuk memprogram Modicon Quantum. Tapi juga bisa di-convert ke software yang sudah baru, namanya EcoStruxure Control Expert ya, seperti ini. Nah, ini sisi di hardware configuration ya. Jadi kalau kita tadi filosofinya itu ada input-output modul communication ya. Kalau di struktur pemrograman PLC-nya ini dikonfigurasi hardware-nya ya. Jadi hardware-nya ini apa aja yang jadi modul input, mana yang modul output, mana yang modul untuk komunikasi. Di PLTD Supa terhubungnya dengan aktuatornya tadi output modulnya kan ke kayak governornya ya yang ngatur pembakaran. Nah, itu terhubung secara analog output ke modul namanya Woodward 721. Jadi Woodward 721 ini menerima sinyal analog input 420 mA dari PLC. Nah, nanti Woodward 721 ini akan memberikan sinyal arus 0 sampai 200 mA ke gubernur aktuator yang ngatur bahan bakar. Jadi pengaturan bahan bakarnya di PLTD-nya ini lewat UU 721 ini sebelah kanan ini yang diperintah atau ya yang diperintah atau dilogikkan di PLC ini. 4 PLC. Semua sensor, temperatur, pembacaan MW itu dimasukkan ke PLC ini semua. Ini untuk yang PLTD Supa. Kalau di HMI-nya ya, di HMI-nya bisa digambarkan ini ada gambar seperti ini ya. Ada PLC, ada PLC ini satu, 2, 3, 4, 5, 6 sebelah kanannya ya. Nah, PLC ini akan terhubung dengan remote I/O ya. Remote I/O ini sama-sama PLC-nya. Ini sama seperti kita tadi di filosofi awalnya. PLC akan terhubung dengan communication module bisa ke peralatan kontrol lain. Nah, salah satunya juga sama-sama PLC ya. Tapi dia nggak ada processing logiknya nggak ada. Jadi dia cuma I/O aja ya. I/O. Terus berkomunikasi dengan modul yang punya prosesor untuk processing logic. Nah, nah, sederhana ya. Nah, kemudian tadi juga di filosofi yang di awal, PLC juga akan berkomunikasi dengan peralatan kontrol lain seperti HMI. Ya, HMI ini juga peralatan kontrol juga. Ya.
Dia berkomunikasi dengan modul komunikasi. Lalu apa protokolnya berkomunikasi dengan PLC ini? Nanti ada protokolnya sendiri. Ada yang pakai Modbus, ada yang punya protokol sendiri khusus, misalnya Alan Bradley punya protokol sendiri dan lain-lain. Itu namanya protokol. Tapi untuk yang ini ya, misalnya sebelah kanan ini ya, ini ada Ethernet, Ethernet kabel, Optical Ethernet, Modbus Plus. Nah, ini medianya ya, media. Jadi Ethernet itu protokolnya nanti nggak tahu protokolnya apa. Medianya kabel Ethernet. Ada yang kabel Ethernet yang apa ini? Kabel burit ya. Ethernet yang ditanam ya, yang cat 6 atau berapa itu. Terus ada juga yang medianya pakai fiber optik. Ya, jadi ini medianya. Protokolnya belum tentu. Nah, setelah hardware-nya ya, maka tadi kita akan masuk sebelah kanannya variabel dan addressing tagging-nya ya. Nah, variabelnya salah satu contohnya seperti ini. Semua I/O yang masuk ya dimasukkan dulu ke variabel ke address variabel. Kok di EcoStructure namanya variabel sih ya. Ya ada yang cuman bilang tag juga ada yang bilang apa ya macam-macam lah ada sendiri. Nah ini dimasukkan semua alamat-alamatnya. Oke. Baru kemudian setelah itu masuk ke logic ya. Ya, ini sebelah kanan ini logic. Bagian logiknya. Logiknya apa aja? Nanti manggil dari alamat yang sudah di apa ya semua dimasukkan semua. Hmm. Jadi langkah-langkahnya seperti itu ya. Tentukan input outputnya apa aja, kemudian dimasukkan semua alamatnya, baru nanti ke logiknya. Logik ini akan nanti manggil alamat-alamat yang sudah dimasukkan. Seperti ini logiknya ya. Jadi kalau di Supa ada umumnya kalau kita mau lihat logik kan biasanya kalau mau pelajari, ya melajari dari awal, ya biasanya lihat caranya start stopnya. PLTC sampai LTMG kan prosesnya kalau operasinya kan tidak terlalu susah. Maksudnya operasinya nggak terlalu susah, dia sekali tekan tombol start, langsung jalan auto semua. Nah, berarti kalau kita melajari logiknya, ya kita lihat yang tombol start itu kalau kita tekan tek, nah itu termasuk masuk ke address mana. Jadi filosofinya tadi kan IO-nya dulu, terus baru masuk ke addressnya, baru masuk ke logiknya. Jadi ketika kalau kita mau tahu logik untuk start unit misalnya, kita harus tahu dulu tombol startnya itu alamatnya mana. Start. Baru nanti lanjut ke logiknya. Di logiknya diteruskan kemana, kemana, kemana sampai ke address outputnya. Nah, address outputnya baru nanti ke hardware lagi outputnya. Misal seperti ini, hanya supa, di sini ada start pulse, ya. Ya ini tombol startnya ini BAP02K6S ini. Nanti harus lihat di addressnya tadi ya, variabel address tadi. Tombol startnya ini. Ini yang pulsanya di N kan keluar ini 2K119 akan menyalakan relay starting air valve. Ya, nah itu nanti lanjut terus juga aja. Ini kan masih pengenalan aja. Hei. Oke, ini sudah judul lain lagi, tapi nggak tahu judulnya nggak kelihatan di atas ini, nggak bingung kamu. Ini sudah masuk ke PLTMG Kendari, ya. Jadi awalan PLTD Supa, kemudian kita lanjut ke PLTMG. Salah satunya yang kita ambil contoh PLTMG Kendari, karena PLTMG Kendari juga sama-sama pakai PLC dengan branding yang sama dengan Supa, ya, pakai Schneider, cuman dia tipenya lebih baru, mungkin terbaru ya, ke M580. Programnya sama, bisa pakai sama, EcoStructure Control Expert. Ya.
Sama dengan di SUPA tadi, ya awalnya kita lihat di sini configuration-nya, hardware configuration. Ya. Kalau dilihat di sini lebih sedikit ya, sedikit hardware configuration-nya. Berarti ada sedikit I/O, ya I/O-nya sedikit, input-outputnya sedikit. Padahal PLTMG seharusnya kan lebih banyak ya. Nah, itu karena apa? Nah, karena yang bawahnya ini. Nah, ini. Lebih banyak di sisi peralatan kontrol lain yang terhubung. Jadi di sini ada FAM 260. Tauku ini modul proteksi ya kayaknya ya. Modul proteksi ya. Jadi modul proteksinya itu kan proteksi itu ada inputan ya dari pembacaan tegangan, baca arus, ada switch-switch lainnya. Nah, kalau kita langsung PLC, itu nanti semua dimasukkan ke I/O-nya PLC seperti di SUPA. Nah, tapi di sistem PLTMG, enggak. Dia dimasukkan dulu ke FAM 260, baru nanti FAM 260 berkomunikasi dengan PLC itu secara data. Jadi semua hardware berurusan dengan proteksi masuk dulu ke FAM 260. Kemudian yang kedua ini, yang paling penting. Nah, yang paling penting ini, unik. Nah, jadi kalau di SUPA tadi, flashback bentar. Nah, di SUPA, untuk menggerakkan governornya, ya, jadi intinya kan di governornya ya, karena mengatur pembakaran di governor aktuatornya itu. Yang ngatur rak bahan bakar. Ini terhubung dengan sinyal analog 420 miliampere langsung dari PLC-nya. Nah, beda dengan di PLTMG ya. Jadi pengaturan rak bahan bakar, terus pengaturan injeksinya ya, apa berapa lama bahan bakar itu masuk dan lain-lain. Pokoknya semua yang berhubungan dengan pengaturan engine ya, engine semua ditangani oleh ini namanya unit ya. Singkatannya aku lupa ya, Unified Control Architecture Pak, ya. Bentar. Ya ini Unified Control, Unified Control punyanya Wärtsilä, punyanya Wärtsilä, Unified Control. Dia jadi yang ada sendiri logic di Unix ada sendiri, kayak PLC sendiri lah. Yang sementara ini setahu saya belum belum ada yang di share dalemannya kayak apa, programnya kayak apa juga belum ada yang di share. Nah, yang control engine itu. Nah, PLC ini berhubungan dengan Unix ini melalui data. Datanya pakai apa ini? Protokolnya pakai protokol Modbus TCP. Gitu. Juga dengan ada radiator FC Intel Ventilation FC ini yang pakai variable speed drive VSD. Jadi VSD-nya kalau biasanya beberapa tempat kan VSD itu dikontrol pakai sinyal 420 miliampere ya. Nanti VSD baca input 420 gerak apa kecepatannya berapa berapa berubah-berubah ya. Tapi kalau di PLTM gini VSD, proteksi dan Unix semua terhubung secara data. Jadi kayak VSD, data kecepatan, data cukup satu kabel, dia merintahkan berapa kecepatannya dan juga sekaligus nanti kasih feedback juga di satu kabel itu pakai kabel Ethernetnya ya. Nah, penampakannya seperti ini ya. Jadi yang kiri atas ini PLC-nya ya, terhubung secara jaringan nah ini ke hub switch router ya, hub switch router. Nah, ini sudah kelasnya kelas yang adresnya apa adresnya berapa? Sudah kelas router ya, yang apa? Yang bisa diprogram itu apa namanya? Aku lupa. Nanti terhubung ke
PLC remote I/O-nya lewat kabelnya. Baru nanti I/O-nya berubah. Oke, diagram sederhananya seperti ini ya. Lihatnya dari kanan dulu aja lah. Nah, dan dulu. Nah, ini PLC ya, terhubung jaringannya ya. Kenapa kok aku langsung ke jaringan ini? Karena I/O yang berhubungan yang penting-penting itu di jaringan sini malahan. Kalau I/O yang masuk ke PLC-nya langsung, ya penting tapi nggak terlalu lah. Nanti bisa dilihat. Yang penting malah yang terhubung ke data-data ini. Ini lewat network router dulu, ya. Bahkan yang di Kendari ini sudah apa istilahnya ya, ada firewallnya sendiri, di password juga, masih belum tahu passwordnya. Nah, nanti dia terhubung ke ini, salah satunya ini, engine control unit. Nah, bisa dilihat ini ya, di unit ini isinya macam-macam juga. Ya. Jadi sudah satu sistem sendiri untuk engine-nya. Sementara saya juga belum pernah punya data untuk gimana cara meredam dalamnya, bongkar apa sembarang lah itu belum belum pernah belum pernah tahu, nggak tahu belum pernah tahu juga nggak tahu itu dibolehkan apa enggak untuk masuk sini. Di antara antara modul-modul di Unix itu dia pakai protokol CAN bus ya. CAN bus punya dua ini. Ya CAN bus. Ini ada tulisannya ya. Oh, CAN bus. Ada juga yang pakai Ethernet. Nih, pakai Modbus dia. Bus. Nah, nanti satu sistem Unix ini itu akan berkomunikasi dengan peralatan lain di luar menggunakan Ethernet Modbus ini protokolnya. Nah, ini yang disediakan apa istilahnya ya? eh I/O atau apa ya, alamat-alamat yang disediakan untuk bisa berkomunikasi keluar nanti apa aja ada PLC yang bisa membaca. Misalnya aja ya kita ingin tahu ada alarm di ISM ini ya, ada di ISM ini. Maka harus lewat ini dulu, lewat LDU dulu, lewat LDU dulu diolah sama LDU. Sebenarnya ini ngolah ini sebenarnya MCM nih, main control. Main control LDU cuma display aja. Diolah dulu sama MCM. Nah, MCM nanti memberikan apa ya? eh, Diterjemahkan ke address lain yang bisa dikeluarkan lewat Ethernet Modbus ini. Baru nanti dibaca sama PLC. Kemudian juga di jaringan ini terhubung ke HMI-nya ya. HMI-nya dinamakan Voice kalau di punyanya Wärtsilä. Wärtsilä Operating apa apa. Terus juga di jaringan ini nanti terhubung ke peralatan yang seperti tadi sudah kita bahas di sini ya, distributed bus ini. Ada yang terhubung ke AVR, pakai Unitrol. Dan ke proteksi seperti FAM juga ada. VSD-VSD lain juga ada. Kalau di gambar voice-nya, ya, di gambar jaringannya, biasanya disediakan kan ya untuk mengontrol apa ya. Ini kata-katanya automation ya. Jadi kayak monitoring networknya ya. Bahkan nanti kan kalau LAN ini ada yang enggak nyambung, lu nggak salah berubah warna apa enggak ya? Ini dia berubah enggak nyambung. Misalnya kan ini akan bikin program untuk selalu ngeping ngeping workstation satu. Nah, itu kalau nggak nggak ada replay ya maka jaringannya di sini merah putus. Kalau lihat gambar di sini ya, kita coba ambil contoh di satu unit dulu ini yang engine. Di unit ini aja. Ya. Dari atas ada hub switch-nya, network routernya, kayak hub switch tapi diprogram istilahnya. Jadi dia bisa bisa ada proteksi juga, terus IP address-nya bisa diterjemahkan, ya istilahnya apa itu NAT ya, Network Address Translation.
Dan misalnya address IP addressnya di daerah bawahnya ini pakai 192.168, tapi di daerah di apa di jaringan atasnya ini di voice pakai beda beda kelas IP, misalnya pakai 172 atau berapa. Maka untuk bisa menghubungkan itu di apa ditranslatekan di gateway-nya network router ini. Juga jadi keproteksi juga pernah saya nyoba masuk pakai IP yang nggak terdaftar lah istilahnya. Itu nanti akan muncul alarm, network alarm apa gimana itu. Itu masuk masuk pakai IP lain yang nggak terdaftar. Akhirnya pakai IP-nya printer. IP-nya printer. Biar nggak muncul alarm. Kemudian ada ini lokal HMI-nya ya tadi LDU ya. LDU. Nah, terus bawah-bawahnya ini ada PLC-nya ya. PLC-nya kan kecil, nggak sebanyak punyanya Supa tadi ya. Sedikit. Terus ada engine controlnya unik ini lah ini. Jadi satu sistem. Padahal kalau di oprek dalamnya kan tadi sistem yang terhubung banyak. Ada sistem ESM buat safety-nya, ada apalagi tadi itu MCM dan lain-lain. Satu sistem. Ini semua terhubung secara jaringan. Hanya kalau di PLTMG yang baru-baru gini ini, yang perkara jaringan cukup, apa ya istilahnya, cukup penting ya, cukup penting ya. Kabel kabelan colokannya tidak boleh sering-sering, bukan sering ya. Kabel kalau dulu kan kabelan colokannya copot dikit aja nggak masalah ya, kalau zaman dulu. Tapi ternyata kalau di PLTMG, nah, kabelan colokannya copot agak perkara ya, kadang sampai trip juga. Kayak misalnya Unik ini terhubung sama ke network router ini pakai kabel LAN ya, kabel Ethernet ini ya. Ini kalau copot ya sudah, dia nggak dapat PLC nggak dapat feedback dari Unik ya. Artinya engine seakan-akan kontrol engine ini lepas. Kalau lepas ya PLC akan merintahkan langsung semua perangkat yang terhubung ke dia ya trip aja sekalian. Gitu. Juga kalau ini aja juga ya, karena berhubungan dengan jaringan ya selain kabel, terus koneksi LAN, koneksi FO, nah ini juga power supply untuk router-routernya ini. Kalau dulu kita kan seringnya kan memperhatikan di power supply PLC aja ya. Sekarang meskipun ini hub switch ya, kalau kita sering punya hub switch kan adaptor kecil 5 volt itu ya, ditancapin di mana aja. Nah, ini hub switch-nya lebih diperhatikan karena hub switch-nya yang juga menentukan kinerja engine-nya. Power supply-nya mati ya sudah trip unitnya. Lanjut setelah hardware configuration ya sama seperti tadi masuk ke addressing-nya. Hmm. Sama tadi ya addressing-nya variabel ini baru lanjut ke programnya, ke logiknya. Sama. Saya ambil contoh ini logik di Kendari untuk pengaturan MW ya, MW. Bisa dilihat di ini satu kotak ini function block. Ini ada kelihatan ada daya aktual, daya apa ini RT ini apa ini? Ini keterangannya di sini. Nah ini alhamdulillah ya, alhamdulillah punyanya Kendari ini Wajila. Itu semua I/O itu dikasih deskripsi ya. Lumayan baik hati juga. Jadi kalau kita bikin kan langsung aja bikin di namanya sini, tapi nggak ada deskripsinya. Akhirnya orang yang ngira-ngira aja PACT ini P aktual, apa P action ini nggak tahu juga. Ini dilengkapkan di komennya di deskripsi. Alhamdulillahnya bisa ya. Nanti dibandingkan sama punya nyaman ya, punya nyaman setauku yang di PLC S7400 itu nggak ada deskripsinya semua. Gitu.
Ini ada power factor. Jadi karena kata-katanya ini sudah cukup cukup apa ya cukup mewakili, bisa lah nanti teman-teman yang di PLTMG itu ini entah ini di print apa punya softwarenya dibacai semua ini komen-komennya sama. Jadi enak. Misalnya tahu ingin tahu grupnya berapa lah. Siapa tahu dicari di sini ada. Terus nanti dicari. Terus frame rate berapa? Lagi rame kan ingin tahu grup sama frame rate-nya. Oke. Oh ya, ini. Nah, jadi salah satu bentuk pemrograman ya. Kalau ini kan namanya function block ya. Ada yang ladder kayak yang lama itu ladder. Ada juga yang pakai structure test ya. Structured text seperti ini. Jadi ini dalamnya ini M1 SGKW ini ada PACT, PRT, PRD ini fuel increase, fuel decrease. Dalamnya seperti ini. Coba kita lihat yang fuel increase. Mana fuel increase ini? Ini excitation increase ya. Jika auto ya, inputan autonya satu atau gain groupnya satu, maka excitation ini bahwa EXC, INC decrease use nol. Nah, apalagi ini. Nah, di sinilah pokoknya. Oke. Oh, ini belum. Ini yang mana ya? Mungkin kapan-kapan lah. Soalnya saya sendiri juga belum bisa baca logiknya. Ada logiknya, cuman karena pakai bahasanya Siemens agak bingung. Oke. Setelah ini saya akan coba, tapi tidak buka-buka ini. Oke, bentar ya. Oke, sementara dulu aja ini sambil saya nyalakan software buat bacanya tadi. Ini tadi pas mau tak nyalakan error ini. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Ya, baik mungkin rekan-rekan sambil menunggu membuka softwarenya, ada yang mau berdiskusi, bertanya, Ya, lima maupun puluh ribu pertama, memberikan monggo. tanggapan, monggo. Pak Iya, Ilham, monggo silahkan, Mas Burhan. dari Pak Subhan. Untuk tadi dijelaskan ya, di NHG Hah? sama LTD ya. Halo? Ini kan Suaranya jadi Pak, putus-putus, Mas Burhan. masuk sekarang, kopi kopi. Kopi Pak. Masih Kopi agak cuman putus-putus. putus-putus. Iya. Iya. Tadi dijelaskan LTD sama LTMC ya, untuk Tadi sistem jelas. kontrolnya. Apa ya? Cuma saya terjemahan. Agak putus-putus, Pak Subhan. Iya, putus. Nggak ikut. Masuk ini sekarang. Nah, ini lebih jelas. Monggo. Oke. Tadi dijelaskan LTMG sama LTD ya, Pak Ilham, Pak Dimas. Iya, Pak. Ya, secara ini kalau PLTMG itu ada firing order ya, urutan kapan uang bakar terbakar. Jadi cara ini PLTMG lebih lebih kompleks untuk pengaturannya seperti apa, kapan yang terbakar, seperti itu Pak. Itu ya Pak. Sequence order
untuk pembakaran Mas ya. Iya, iya. Kalau di PLTD itu kan fix, Pak. Bahan bakarnya sudah bakar dengan sendirinya karena spray ya. Nah, Kalau di PLTMG mm-mm. kan ada firing order. Ya, betul 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 Mas. Jadi Betul lebih betul. kompleks, Pak. Menurut saya di PLTMG. Oh gitu ya, iya iya. Iya Mas, Yang betul betul Mas. Makanya itu saya juga juga mau apa eh, tadi itu kan saya bilangnya kan kalau di PLTD kan cuma pakai Whitworth 721 gerakkan rak ya. Nah, sedangkan yang punyanya PLTMG kan ada satu sistem namanya Uniq yang dia ngatur injeksi dan lain-lain banyak pokoknya yang diatur di situ itu. Nah, itu mau nerangkan bedanya apa di sisi pembakaran ya nggak tahu juga. Ya itu ya benar tadi sama itu. Jadi kalau emang di PLTD cukup gerakan governor sudah kebakar sendiri Mas ya. betul, betul, Pak. Itu Kalau di yang saya tahu seperti itu. ya ya. Gini, gini. Nah, di PLTMG harus pakai punyanya Uniq. Nah, cuman saya sampai sampai sekarang ini ya belum tahu Mas. Uniq itu dalamnya itu bisa dibuka apa gimana ya juga belum tahu. Mungkin yang ada yang sudah pernah bongkar Uniq apa apa mau disaringkan di sini. Aku nyala no program ini enggak. Kebetulan Pak Ilham, Pak Dimas, Oke. saya sempat magang di Kendari, Pak, untuk LDMG ya. Untuk Mm-mm. ini di Protek, Pak. Agak susah itu masuk. Tapi saya yakin teman-teman ini bisa. Cuman ya itu tadi butuh effort yang agak lama untuk masuk ke dalamnya itu, Pak. Iya, betul betul betul. Iya, ini saya juga sementara ya belajar. Ini kan istilahnya ya apa ya? Memulai aja ya, memulai supaya teman-teman juga lebih semangat. Ini Karena alhamdulillahnya Kendari ini saya juga sudah bisa masuk sampai ke PLC-nya itu Mas, yang apa? Sampai ke tadi loh script yang structure text itu. Jadi sebelumnya itu di password. Tapi sudah dapat dari teman-teman Kendari, alhamdulillah bisa masuk. Sedikit banyak agak ada pencerahan tentang sistem cara kerjanya merintah beban tuh terus outputnya kemana. Meskipun nanti ujung-ujungnya outputnya ke unit juga gitu loh. ya Pak di kopi, Pak. Sama ini juga sih, Pak. Secara proses itu Mhm. yang harus temperatur yang harus start harus temperatur sekian karena yang saya pahami di sana mesin itu ditaruh di tempat dingin, Pak. Sedangkan kita kan di tempat panas. Temperatur sensornya untuk permit startnya harus dirubah, setahu saya ya. Itu Pak Ilham. Mm-mm. Oh ininya apa sensornya ya? Sensornya apa Eh, PLC-nya? Nilai settingnya untuk permit start itu harus nunggu 3 kali dulu ya, supaya bisa kita teman-teman saat itu mau masuk ke sana nggak bisa gitu. Oh Berubah. gitu. Oke. Permitnya nggak masuk gitu ya? Ya bisa, cuman harus dimanipulasi dulu katanya supaya bisa permit start gitu, Pak. Terutama di area Manipulasinya di ada nunggu temperatur panas dulu sampai sekian derajat dan itu udah sesuai di tempat kita gitu loh Pak, kan tropis. Sementara Mozilla kalau yang saya tahu di tempat yang dingin gitu Pak. gitu. Berarti kayak ya kayak permit temperaturnya belum terpenuhi gitu ya untuk start itu ya, terus dipanasi dulu gitu ya. Tuh, tuh, Pak. Hmm, iya, ini kayak permit-permit gitu. Nanti ya teman-teman dari Kendari ini, Kendari bau-bau, siapa aja yang sama itu? Kendari bau-bau dua deh kayaknya. Nah itu bisa lah, apa sering-sering apa logiknya kan udah dapat. Nah nanti semua belajar, nah, nanti bisa jadi forum sendiri lah. Misalnya ada, oh permit startnya ini kok nggak pas lah, langsung lihat di logiknya ya. Toh. Selama ini kan karena kita belum punya logiknya, akhirnya nggak seperti kayak di PLTU ya. PLTU punya logik, ada error ini langsung lihat logik. Nah, tapi kalau di PLTMG kayaknya sih teman-teman masih bingung.
lihatnya harus di mana. Nah, ini ngawali aja kalau kita sudah punya logiknya ini, nanti teman-teman di maintenance sana bisa lah. Kalau dapat izin, ya, ya. Kalau dapat izin. Oke. Oke. Terima kasih Pak Oke Mas, Ilham. terima kasih Mas. Ya, makasih Mas sharingnya. Terima kasih Pak Suhan. Mungkin ini ada tambahan juga dari Mas Agung Widiarto ya, dari SJM. Mau menambahkan untuk PLTD, pengaturan injection order, dia masih mechanical. Namun untuk PLTMG, pengaturan firing order sudah electrical, membutuhkan sensor dan aktuator. Ya, baik. Oh ya ya. Ya betul betul sih. Terima kasih, Mas Agung. Terima kasih. Ini ada, Ada yang punya itu tak? Ada yang ya, punya apa diagram sistemnya unik itu tak? Kalau di internet itu kayaknya nggak komplit deh. Punya paling ya, kan misalnya ISM itu masuknya itu dari sensor apa aja, itu punya semua tuh ya. Harusnya ada Minimal Pak. minimal IO-nya punya ya, semuanya itu ya daftar IO punya ya. Tapi nyetingnya ya, kalau cara nyetingnya ada yang pernah tahu cara nyeting unik itu pakai software khusus apa gimana? yang auditor ya belakangnya. Ya, mungkin teman-teman ada yang memiliki pengalaman ataupun Ya, pernah bisa sharing dengan rekan. aku cuman memulai saja teman-teman yang menyelesaikan. Baik, mungkin sambil menunggu juga, Mas Ilham ada pertanyaan di kolom chat dari Pak Cet, Ipung. cet, ipung, ipung Iya. takut mesti gigi, komputer-komputer ini tulisannya. Jadi baik, ada dua pertanyaan Mas Ilham. Untuk pertanyaan pertama, jika remotisasi pembangkit Memorisasi, PLTMG atau PLTD jadi yuk, diterapkan, apakah semuanya sudah bisa dilakukan dan apa yang perlu disiapkan atau ditambahkan kalau belum siap? ya yang Terus untuk pertama kalau hmm, remotisasi pertama izin. Ya, yang penting izin sih ini. Nah, Masuk ada. pertama, pertama izin ya, ya karena setahu saya ini belum ada izin untuk bisa mengakses PLC seperti kayak di PLTU dan lain-lainnya. Tahu ya itu kalau info terakhir sih karena hak cipta kekayaan intelektual. Tapi kalau kekayaan intelektual kan susahnya kan isinya, bukan barangnya. Itu agak susah. Itu yang pertama izin. Terus yang kedua, sebenarnya kalau yang perkara logiknya sudah bisa dapat semua sih, insya Allah bisa sih. Jadi kayak misalnya gini, kan kalau di PLTU dan lain-lain yang AGC itu, ya, AGC itu kan istilahnya dari luar berkomunikasi dengan modul komunikasinya DCS atau PLC di unit, ya, berkomunikasi untuk memerintahkan beban. Jadi ngasih set point beban. Nah, di unit kan sudah ada HMI yang bisa untuk ngisi set point beban. Misalnya ngisi 10 MW. Nah, tinggal kita lihat alamat HMI tadi itu, kalau di PLC-nya atau DCS-nya itu alamatnya apa. Nah, tinggal nanti bikin tambahan address baru. Ya. Address barunya ini dialamatkan dari alat kontrol lain atau yang di remote-nya tadi itu. Nah, permasalahan di PLTMG yang setahuku ini ya, Diman sama Wasila. Kalau PLC insya Allah ini kita sudah dapat. Kita sudah dapat. Teman-teman juga sudah dapat. Yang belum dan kayaknya agak susah itu di HMI-nya. Ya, jadi HMI voice maupun HMI nyaman itu yang terinstal di PC-nya itu sudah runtime dan tidak dikasih istilahnya programnya ya, programnya nggak dikasih. Jadi kalau kita mau tahu alamat-alamat komplitnya ya salah satu cara ya nyoba. Jadi misalnya
kita nginput MW di voice ya, MW di voice. Nanti itu yang berubah itu di logic itu di alamat yang mana. Jadi udah ketemu alamatnya. Nah udah tinggal alamat itu nanti diorkan ya, diorkan istilahnya ya, apa di select gitu, dikasih dikasih function block select dari alamat lain yang remote tadi itu. Nanti lanjut logiknya terusannya sudah ya ya sama lah PLC ini. Ya, kesulitannya sih di situ. Sementara itu pertama yang izin, terus yang kedua itu pengalamatan di HMI-nya, di voice-nya. Kalau di logiknya sih insya Allah kalau dipelajari sih ya enggak itulah. Enggak apa. Apalagi kalau yang ini, yang Watsila ini deskripsinya bagus, sudah komplit semua lah. Komplit. Cukup panjang deskripsinya. Itu sudah bisa dikira-kira. Itu. Terus apa ini? Ngambil data PLTMG. Tapping dari mana? Dari net apa routernya tadi. Cuman router yang sebelah mana itu sempat nyoba-nyoba juga. Karena ada firewall di router yang sisi voice ke PLC itu ada router juga. Itu aku pakai IP printernya padahal ya. Itu nggak bisa masuk ke ini apa namanya IP-nya PLC. Jadi akhirnya entah aku sih belum belum tahu caranya atau gimana akhirnya aku masuknya ke hub switch yang di PLC-nya langsung untuk di Kendari ya di Kendari entah nggak pas IP-nya apa dia itu ya itu apa, sih belum soalnya network routernya di password ya pakai Moxa itu di passwordnya belum ketemu juga nanti ngambil langsung di itu di itu hub switch yang sisi deket PLC mana ya si yang kalau nggak salah itu yang ini nih nggak salah AF2 ini. Dan ini posisinya di lokal ini posisinya. Kalau nggak AF2 ya F1 aku lupa. Dua kayak itu. Terusnya kan kalau enak itu kan di sini. Nah ini AF1 ini posisinya ada di CCR. Tapi nggak bisa baca. Bobo nggak paham. Akhirnya nariknya di sini. Itu sih. Ini tak tunjukkan ini ya apa yang softwarenya. Bentar, bentar. Kendari. Supa dulu apa Kendari dulu ini enaknya? Apa langsung Kendari aja ya? PLTMG aja ya? Kayaknya banyak yang minat PLTMG-nya. Supa kayaknya sudah paham semua kata Isa. Ya ada lainnya sambil nunggu aku ini nyalakan ini dulu foldernya. Foldernya error. Bentar. Mas Ipung tadi gimana Mas Ipung? Monggo Mas Ipung mungkin ada tanggapan atau cukup barangkali IT Sudah butuh mau informasi. ya siap menyambung-nyambungkan. Mas Ipung siap eksekusi sepertinya. Oh, super sekali Mas Ipung.
Oh ya, info kantor pusat juga sudah punya splicer ya. Hasan juga punya sih. Splicer lumayan bagus, Yokogawa 90 S Fujikura 90 S Plus. Monggo nanti yang mau narik mau nyambung FO bisa pinjem ya di kantor pusat baru datang, belum dites running ya. Satu aja Insya Pak Allah berarti. nanti apa Pak? Yang sebelah berarti cuma satu ya, untuk ekspor tadi. Kantor Satu pusat. ya sama OTDR juga ada. OTDR-nya belum belum datang sih, OTDR belum datang. Hmm. Jadi nanti misalnya kalau OTDR sudah datang, monggo kalau yang ada permintaan pengujian putusnya FO di mana itu ya bisa. Ya meskipun nanti tetap butuh itu loh ya, tetap butuh jalurnya loh. Ini putusnya 100 meter dari ujung lah. Ternyata muter-muter dulu 30 meter di situ lah ya ruwet tadi ini. Itu ada. Nyambungnya juga splicer juga sudah siap. Monggo. Kabel FO insya Allah murah lah. Beli di daerah-daerah situ insya Allah ada banyak. Apa ngambil dari punyanya Indihome itu di atas ya boleh, nggak apa-apa. Bisa. Diodot satu terus potong. Top share, tak share yang ini. Cuman ini belum belum nyala-nyala dari tadi ini. Belum. Ya ini penampakan icon softwarenya ya, tapi tadi saya belum bisa buka. Saya agak error ini. Ya, baik, mungkin barangkali sambil menunggu apakah ada yang mau berdiskusi ataupun bertanya ataupun curhat tidak apa-apa ya. Monggo mungkin Ya, teman-teman ini ada yang masih ada 10 menit lagi nih. 3 menit. 14.30 tuh, Dor. Mari nih, Dor. kalau rame 15 Mas. Oh, iso. Digawe rame ya Pak. Ya, monggo monggo. Iya, iso. Yang lain mungkin memang 50.000 ini wis komplit kabeh ta. Pira ini Om Kira? Belum. Masih tiga. Ini satu lagi teman-teman, monggo monggo. Belum. Sukrin, Ya, Pak, Mas kurang satu lagi, Sukrin, monggo, Pak monggo. Sukrin. 50.000 lumayan lah. Monggo Pak Sukrin dari proyek. Ada pertanyaan Pak, monggo silakan disampaikan. Ini nanti softwarenya bisa download sendiri. Nanti kalau bisa diinstal di ini ya, di apa, di virtual ya, di virtual VMware kayak gini ya. Soalnya ini trial yang versi 15. Jadi kalau di virtual nanti bisa dikembalikan lagi kalau trialnya sudah habis, bisa dibalikkan lagi ke awalnya. Jadi nggak perlu pakai crack-crackan ya. Karena cracknya yang versi 15 ini belum ada, 14 ada. Bahkan barangkali ada kendala tentang instrumentasi dan kontrol, teman-teman. Baik, ini mungkin ada pertanyaan dari Pak Sukrin. Untuk Warsila pakai Explorer Apa ini? Beauty dan biasanya di lock Pak, dan kita gak diberikan akses, Waslab bahkan pakai. beli lisensi pun nggak terbuka sepenuhnya. Oh ya, ini dapat info dari Mas Sukrin kalau Waslab pakai WZ Explorer apa Waslab kok itu.
Nah, beli lisensi pun nggak dikasih ya itu. Dia sudah sampaikan ya ke bos besar, bos besar. Nah, memang memang apa ya dia masih jadi ini apa eh, ladang ladang usaha buat mereka. Ya minimal kita tahu dikit-dikit. Alhamdulillahnya yang punya Supa kita sudah bisa punya logiknya bisa connect juga. Insya Allah. Jadi seperti ini ya tampilannya ya. Ini ada juga engine sequence juga ya. Cara bacanya ya adalah gini lah gitu. Nah, urutan-urutannya. Juga belum paham juga ini itu yang baca sequence gini. Main kontrol ya. Ini monggo nanti kalau ada yang mau pakai bisa download dulu softwarenya, install di VMware ya. Nanti saya kirimi Ini ini main kontrol. ini Oh ya, terus enaknya lagi kontrol seperti ini Mas ya. Ini bisa pakai disimulasi Mas. Ya, sebenarnya sih aku dulu pengen bikin simulasi. Nah, kayak ini ya, animation table ini. Ini bisa di forcing Mas. Oh, bisa di forcing. Terus ini modenya mode simulasi. Ada juga operator screen-nya ini. Dan ini kita bisa diisi apa, variabelnya apa gitu bisa. Ambil di variabel apa. Lah ini. Itu bisa nampil. Terus bisa jalan juga tanpa connect dengan PLC-nya. Cuman ya ini kayaknya ribet gak karu-karuan ini. Terhubungnya. Gitu. Kalau asahan kemarin Mas, ya kan kalau asahan ya nggak mungkin nggak terlalu ribet meskipun ya agak lumayan ribet juga karena sedikit kan dia kan peralatannya. Itu orang Schneidernya kita minta untuk membuat simulator dulu, membuat simulator di softwarenya ini ya. Jadi ada kayak kotak-kotak gini, I/O-nya apa aja untuk permit, terus nanti tombol startnya di sini, tombol statik, nanti dia jalan sekuen pertama, terus nanti misalnya harus buka apa dulu, DI-nya harus di forcing, diklik gitu, nanti lanjut ke sekuen kedua, lanjut sekuen ketiga, sampai sekuennya selesai. Itu Kalau waktu, pengen mati HP. ya, nah itu bisa sampai sekuen terakhir baru di ACC untuk upgrade PLC dari Modicon Quantum ke M580. Hmm, itu mungkin Timbul tanyakan sudah nih masih pengenalan dulu aja. Nanti kalau bahas dalam-dalamnya ya kapan-kapan forum khusus saja. Ya, Ini baik. Mungkin oke, rekan-rekan dari unit maupun dari kantor pusat ada pertanyaan ataupun tanggapan monggo. Masih mungkin satu pertanyaan lagi ya. Mas Suban, tanya lagi. nanti di info aja Pak. Kan ada forum khususnya Pak. Siap. Ya, ya baik. Mungkin dari Bolok, Belitung, atau RPLTMG. Ada dari Ropa mungkin. Mas Daniel, Mas Rois dari Sambelia. Cukup jelas ya. Teman-teman dari kantor pusat ada juga dari IT. Baik, mungkin dapat dicukupkan Mas Ilham sebelum kita tutup. Mungkin ada yang mau disampaikan Mas Ilham. Hmm. nggak ada Mas, cukup ya nanti bisa lanjut ke depan. Insya Allah kalau nanti yang punya nyaman dikit-dikit bisa baca dikit ya
sharingkan pengenalan Pak tapi ya. Nanti yang teman-teman yang di PLTMG yang sama-sama Wasila ini nanti kalau misalnya minat baca ini bisa nanti berhubungan berhubung minta softwarenya kalau sama logiknya juga. Itu aja Mas. Kasih. Iya, siap. Terima kasih Mas Ilham atas pemaparannya. Sebagai pengenalan ya di kontrol PLTMD dan PLED mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan maupun kesalahan dari kami maupun dari pemateri. Tiada kata cukup untuk belajar. Salam belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat beraktivitas kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, Pak.